Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah olahraga apa yang lebih baik untuk pengidap diabetes. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa yang berhubungan dengan olahraga bagi penderita diabetes. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan olahraga beban dengan olahraga yang lain? Nah, secara garis besar, olahraga itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu olahraga kardio dan olahraga beban atau angkat beban. Olahraga kardio bertujuan untuk penguatan otot jantung dengan melakukan olahraga seperti lari, jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Sedangkan olahraga beban atau olahraga angkat beban bertujuan untuk pembentukan dan pengencangan otot rangka. Nah, olahraga beban dapat berupa sit up, pull up, push up, squat, atau plank, dan juga angkat barber, dan lain-lain. Perbedaan olahraga beban dengan olahraga yang lain adalah dilihat dari jenis dan gerakannya dan juga fungsinya. Pertanyaan berikutnya, bagi penderita diabetes, mana yang lebih baik? Apakah olahraga kardio atau olahraga beban? Saya sebagai penderita diabetes lebih memilih olahraga beban. Dengan alasan yang pertama adalah dengan durasi olahraga yang sama antara olahraga beban dengan kardio, tetapi kalori yang dibakar lebih banyak olahraga beban. Misalnya, 1 jam berlari, kalori yang dibakar akan lebih banyak jika melakukan squat dalam waktu 1 jam. Berarti olahraga angkat beban lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan olahraga kardio. Yang kedua, karena saya sebagai seorang penderita diabetes, selain pembakaran kalori, olahraga beban juga membentuk dan memperkuat otot. Nah, otot yang besar dan kencang bagi seorang penderita diabetes itu sangat berguna untuk dijadikan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen yang tentunya akan dijadikan sebagai energi cadangan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah lanjut usia dapat melakukan olahraga beban? Nah, otot seseorang semakin menua, semakin menyusut. Seperti fungsi organ tubuh lainnya, semakin bertambah usia, maka organ tubuh seseorang semakin melemah. Nah, agar otot kita tidak semakin menyusut, salah satu cara adalah dengan melakukan olahraga beban. Sekarang, bagaimana orang yang lanjut usia? Nah, lakukanlah olahraga beban sesuai kemampuan. Usahakan terdapat peningkatan beban dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, awalnya umpamanya melakukan push up dengan cara sambil berdiri dan tumpuannya ke dinding. Berikutnya,
dapat dilakukan dengan cara tangan menopang ke meja. Selanjutnya bisa juga tangan menopang ke kursi. Dan yang berikutnya, topangan tangan dan kaki sejajar. Agar bebannya bertambah, maka topangan kaki bisa lebih tinggi dibandingkan dengan topangan tangan. Umpamanya kakinya menopang ke kursi dan tangannya menopang ke lantai. Nah, tujuannya sekali lagi agar bebannya semakin bertambah. Berikutnya ada yang bertanya, mungkin ini yang bertanyanya dalam keadaan sakit. Ya, jangankan olahraga angkat beban, berdiri juga susah. Bagaimana jika hal ini terjadi? Selama ahli medis atau dokter masih memperbolehkan olahraga atau aktivitas fisik, menurut saya saat berbaring kita masih bisa melakukan olahraga berupa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, atau menggerakkan badan atau tubuh. Nah, selagi tubuh masih bisa digerakkan, walaupun kondisi sedang sakit, tetap kita harus melakukan olahraga. Sekali lagi, jika menurut ahli medis atau dokter, kita masih boleh bergerak. Jika berdiri juga sulit, maka saat berlatih untuk berdiri, berarti kita menggerakkan tubuh dari posisi duduk ke posisi berdiri. Itu sudah termasuk olahraga. Nah, gerakan dari berbaring ke duduk juga merupakan olahraga. Dan tentunya di situ ada beban untuk tubuh. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan, berdasarkan fungsinya, apa bedanya angkat beban dengan olahraga lari? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa lari itu termasuk ke dalam olahraga kardio. Nah, perbedaan mendasar antara lari dengan olahraga beban adalah lari berfungsi untuk memperkuat otot jantung. Nah, sedangkan olahraga beban seperti push up umpamanya berfungsi lebih menitik beratkan ke pembentukan dan memperkuat otot rangka. Dalam hal mengendalikan gula darah, angkat beban dan lari sama-sama dapat mengendalikan kadar gula darah. Karena angkat beban dan lari keduanya dapat membakar kalori, di mana kalori salah satunya bersumber dari karbohidrat yang kita konsumsi. Alhasil, karbohidrat yang sudah dicerna dan berubah menjadi glukosa atau gula akan digunakan sebagai energi dan tidak menumpuk di dalam darah, sehingga kadar gula di dalam darah normal. Umumnya, lari atau jogging dapat membakar energi sebesar 6,5 kalori per menit. Nah, sedangkan olahraga beban berupa push up bisa membakar energi sekitar 13 kalori per menit. Seperti yang saya katakan tadi bahwa olahraga beban lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan olahraga kardio. Apakah olahraga beban harus selalu pergi ke tempat fitness? Nah, menurut saya yang pertama tergantung kepada jenis olahraga beban yang dilakukan. Jika memang peralatannya tidak ada di rumah, berarti mau tidak mau harus pergi ke tempat fitness. Nah, yang kedua,
jika olahraga angkat beban itu memerlukan pendamping atau pelatih, sebaiknya pergi ke tempat fitness. Olahraga angkat beban yang didampingi oleh instruktur akan lebih aman terhindar dari cedera. Nah, saya pribadi olahraga angkat bebannya cukup di rumah saja. Karena yang saya lakukan hanya berupa push up, sit up, pull up, squat, dan plank. Dan sesekali angkat barbel. Pertanyaan berikutnya, betulkah olahraga meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin? Pengalaman saya sebagai pengidap diabetes, bahwa saya menderita diabetes setelah berhenti olahraga. Sebelumnya, saya sering melakukan olahraga bersepeda gunung, terutama jika pada hari Sabtu dan Minggu. Hari-hari biasa juga saya bersepeda, tapi cuma jarak dekat. Nah, dengan demikian, saat tidak berolahraga berarti tidak terjadi aktivitas fisik. Maka terjadilah yang disebut dengan resistensi insulin. Hal ini terjadi salah satunya karena tidak melakukan pembentukan dan pengencangan otot melalui olahraga. Nah, dengan olahraga berarti energi yang dihasilkan oleh tubuh digunakan untuk aktivitas. Energi tersebut berasal dari karbohidrat yang diubah menjadi glukosa atau gula. Nah, alhasil gula atau glukosa tersebut dibakar menjadi energi dan tidak menumpuk di dalam darah, sehingga gula darah atau kadar gula darah dalam keadaan normal. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.